Ya, Ma. Jangan, mana janji lo? Iya mana? Hari ini mana berkah lo? Mana jangan bohong. Kemarin ngomong. Lo jangan bohong. Jumat. Aku di mana? Dulu ke toilet Gi. Ternyata nggak di sini. Di mana? Oh iya di sini benar nih. Nah, tebal tuh. Tebal. Wah, tebal. Hei. Wendy, lu tolong hitung anak band. Jangan sepi dong. Jangan sepi. Hitung anak band ada berapa? Bentar. Punten. Ini saya ditanya sama bos saya. Berapa? Anak band berapa? 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 15 katanya. Krisna, saksi mata. Bagaimana pemirsa melihat anak band itu jumlahnya berapa? Jimmy Jeep, lu naikin ke atas, gua mau hitung jumlahnya. Lu hitung ya. Lu lihat dari Jimmy Jeep ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak ada yang berubah. Mana ini? Bisa 11 lu? Hah? Sabar ya. Sabar, oke? Udah. Belum. Dia hitungannya 10. Ini berapa? 5. Dia mah jangan tiap kali Jumat dapet ah. Ya udah kalau besok biar kalau lu nggak mau kasih dia, ntar lu suruh bawa speaker sendiri buat nyanyi lo. Ya, oke. Kalau kurkuma standby ya. Oke. Berapa? Kita tarik. Gocap aja. Kalau kurkur, Ayo ngumpul yuk. buat dari sang matahari. Yang di luar ayo pada masuk. Udah waktunya bagi-bagi duit. Gocap setiap orang. Udah waktunya kita sawer lagi. Semua yang di luar wajib masuk. Ayolah kawan, janganlah malu-malu. Mintalah uang sama Igun. Semuanya jangan dilewatkan. Yang di luar ayo pada masuk. Ayo semua dapat gocap lagi. Masing-masing gocap kotak semuanya. Jangan pelit, jangan ragu. Ayo lemparin sawerannya. Omah-omah baginya rata. Kurang. Kenapa? Gimana, Ustaz? Lu udah dapet? Belum. Ini aja Lu belum. boros. Masa sampai sini habis? Hei, belum habis. Kalau ngelihat ini dengan jumlah yang lu mau kurang. Makanya Lu warnanya biru, ini Ayo. kelihatannya tebel. Nah, lagi. tenang Rat ya. Yang udah ya. Yang udah. Ya yang udah dong. Pulang. Tadi sampai mana batasnya? Lu udah. Oma orang lighting belum dari kemarin. Iya, udah lighting. Ini sampai batas ini ya. Berarti Pulau Jawa udah. Ya. Ini kita balik sampai Papua ya. Ayo. Dia mah belakangan aja, ini belakangan aja udah. 15 kan 15 sekarang. Ayo yang di atas pada turun. Udah waktunya Asik. bagi-bagi duit. Asik. Saling-saling gocap semuanya rata. Asik. Jangan pada heran, Cek. jangan pada bingung. Langsung masuk ke studio. Hei kawan, hei marilah kawan. Lumayan dapat gocap buat makan. Balik
lagi? Kenapa? Belum bayar listrik. Belum. Ntar dulu. Gimana? Ini mic, tanya. Kasih mic-nya. Belum bayar listrik. Sini biar gue jawab ya. Ya. Diam dulu. Setiap malam lo ngelonin bini lo. Ya. Hah? Lo tiap malam ngelonin bini lo yang suruh bayar. Ada yang kerja laki. Kita mana FD? Gue nggak diapa-apain, gue yang bayar. Gimana ceritanya? Iya, kan lu ngelonin dia dulu. Lo ngelonin gue dulu. Bisa kita mulai? Orang audio mencuri perhatian gue, kasih langsung. Iya, langsung. Bagus. Oma dia berdua, Oma. Kadang-kadang. Mestinya kita kalau bagi yang di atas, kalau mau dia turun, tinggalin tuh alat-alat. Jangan dia di atas. Kasih. Oh iya. Yang di Besok atas nanti. semua pada Oke, sekarang kita kasih dulu ya. Ya, yang udah balik ya. Anak marketing. Anak marketing. Oh, Jimmy Jeep. Oh, anak marketing. Lantai 20. Rantai 20. Lu sih yang ngomong. Oh, sampai lantai 20. 1, 2, 3, 4, 6. 2, 3. Lantai berapa ini? 4, 5. Lantai 20. Nih, Marketing. marketing 6. Marketing mah minta sama Bu Oke. Ati. Silakan. Terima kasih. Ben. Udah balik. Nah, lo lihat. Yes. Ada yang ngefans banget tuh, Pak Igur. Ya. Oke. Kayak tangannya sama ya. Ya, tangannya sama nih tadi nih. Ayo yang udah ya. Ayo yang udah kembali ke kelas ya anak-anak ya. Ya, Udah. ya, nih. Oke, lighting 2 nih. Yes. Nah, ini belum nih, wardrobe. Oke. Wardrobe Ranti. Wardrobe. Ya, nih. Mana? Oh ya. Oke. Dingin banget nih. Ya. Tuh Jimmy Jeep belum, Sini Jimmy Jeep titip. Nih. Matahari, lu. Ya, nih. Yo, makasih. Oma pemain musik belum tuh. 5. Oma pemain musik belum ya. Lo. Pas ya. Tuh. Ya, berapa besar? Oh, nih. Mas. Tuh, 2, 3, 5. Pas, untung gue pas gue kasih. Oma. Gue enak aja di gue. Oma, bendahara gue udah kasih. Itu Oma umpetin ya di kantong duit Oma. Duit gue, astagfirullahaladzim. Hei, Ben. Ini barusan kita udah cek pakai data, pakai barcode. Kalian tuh ternyata memang ada 12 ya. Dia ada 12 kawan. 12. Dia ada 12. Aman belum? Belum. Udah aman semua. Nggak turun. Sekarang tanggal berapa? 22. 23. 23. Tanggal 30 masih lama banget, Oma. Nggak ada tanggal 30 bulan ini, Giling. 28. Gue bilang gini, tanggal 30. Februari. Ini apa? Ya berarti nggak gajian tanggal 30 loh. 30 Iya. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada tanggal 30 berarti nggak gajian. Nama lo ditulis no, Sang Matahari. Lo. No, lihat tuh. Tuh, sang matahari yang terbaik. Top. Orang properti sampai niat banget nyari gambar ini di belakang tadi. Padahal dia udah dikasih tadi. Ntar kita minggu depan kita Iya, buat di namanya hari bagusnya apa ini? Ivan Gunawan. Minggu depan kita buat di hari apa? Hari apa yang paling kalian merasa sedih gitu? Hari apa yang kalian merasa kalian terpuruk? Ya sebenarnya gini sih. Gini. Kalau bisa sih ya. Kalau sekali sih nggak nutup ya. Seminggu. Gue sih ada saran. Gue diam dulu. Gue ada saran. Mendingan mulai minggu depan lo kerja di butik.
ngebungkusin peye ke, ngebungkusin aci ke. Ngapain lu pada jadi Jatuhnya kameramen, digaji. pada jadi apa segala macam. Namanya apa? Sang Matahari lo. Iya. Nih, dari Awo yang ngasih nama. Iya. Siapa namanya, Wo? Sang Matahari. Lo. Bagus ya Awo ya. Bagus, namanya Awo Sang kreatif, Matahari. Awo. Siapapun yang ketemu Ivan Gunawan di bandara, Ya. di mall, panggilnya jangan Kak Igun ya, tapi Sang Matahari. Lo. Siapapun ketemu di jalanan dimanapun ya sama Ivan Gunawan, story ya kalau bisa ya. Iya. Video tag-in ke Brownies. Kalau bisa Sambil ngomong. dari dekat gitu. Iya. Lo. Sang Matahari lu. Oke, kalau ketemu Ivan Gunawan ya. Ya. Baik, untuk judul hari ini, judulnya adalah Jangan kaget, jangan heran. Yang seperti kita yang suka tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, suka bikin gak nyangka deh. Hei, lu berasa nggak Dede lagi nyindir kita, ngerti ya? Kayaknya sih. Maksudnya kita begini, kita begitu gimana sih? Apa Dek? sih? Iya. Kalau hari kita lo nelponin juga kan lo? Iya. Bawa dia tuh ke rumah. Apa? Dia? Lu bawa dia, suruh dia jaga di Lah, rumah kru lu. gue udah dipacarin sama dia. Udah putus. Udah putus. Udah Sadar lah dia. Bagus. Semenjak gua kasih air pada saat itu. Declaration. Nah, kali ini kita kedatangan aktor sekaligus pejabat daerah yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. What the maksud? Siapa sih? Kita lihat ini dia. Dan langsung kita panggil, ini dia, Lucky Hakim. Ya, masih ada lagi. Semua ada apaan sih? Bintang tamu semua gitu ya. Lo. Ya. Silakan duduk, Kak. Lo. Nah, ini ada artikel yang mau kita tanya sama Kak Lucky nih ya. Di mana Kak Lucky ini yang mundur dari jabatannya. Kita lihat. Jangan marah. Nggak marah. Ya. Look, Wait. Harus sini dong. Sini. Sini. Matahari, mending masukin yang tempat karcis masuk itu yang dari awal depan. Depan. Iya. Jadi orang tahu. Sambil mbaknya pas keluar gini, udah nggak langganan ya mas. Lucky Hakim yang putuskan mundur sebagai wakil Bupati Indramayu. Kak, sebenarnya ini sejujurnya menjadi berita yang mengejutkan. Iya. Ya, bahkan ya bukan teman sesama artis aja yang tahu seorang Lucky Hakim, tapi teman sesama pejabat pun pasti ini Iya. membuat dibuat terkejut akan pemberitaan ini. Betul. Oke, nah ini jadi sebenarnya awalnya gimana sih Kak pemicu dan akhirnya memilih mundur dari wakil Bupati Indramayu? Sebenarnya ceritanya panjang tapi saya bikin singkat. Jadi kan Ya. ketika kita mencalonkan kan, Ya. tentu kita punya semacam visi misi. Ini orang kan banyak nih, kandidatnya banyak nih. Supaya milih kita maka kita punya visi misi yang Ya. bagus, yang spektakuler, yang bisa diaplikasikan. Tapi pada perjalanannya memang visi misi itu terlalu berat untuk diwujudkan. Dan karena terlalu berat, maka sebenarnya secara pribadi, kan sebenarnya kalau visi misi itu kan karena visi misi berdampingan ya, misalnya wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur dan lain-lain. Tapi kan ketika kita kampanye, kan mulut keluar dari saya langsung. Masing-masing, maksudnya gini, walaupun visi misinya berdua, tapi kan kita pernah berjanji secara personal, secara dari lisan kita. Walaupun kampanyenya Walaupun masing-masing pada saat itu. Walaupun visi misinya berdua. Iya. Nah, saya ngerasa nggak nyaman dengan tidak tercapainya visi misi itu dan terlalu jomplang dari yang dijanjikan. Iya. Dan ini sudah Kalau kayak terlalu jomblangnya apa? Salah satu contohnya ya? misalnya kayak
berjanji, waktu itu pasangan kami itu berjanji akan membedah 5.000 rumah. Orang tidak mampu, jadi bagus rumahnya, namanya Rutilahu. Lalu akan membangun 1.500 km beton jalan, bahkan sampai ke desa. Membangun sekolah, membangun lapangan sepak bola di setiap desa. Tapi, lalu dan lain-lain lah, banyak sekali, ada 99. Tapi sebelum pas lagi masa kampanye itu, apa kalian nggak melakukan riset terlebih dahulu? Apakah anggaran tersebut akan ada gitu? Iya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi waktu itu kan kita bukan cuma Terima kasih, tepuk tangan, pertanyaan bagus. Iya. Jadi memang pada saat itu segala sumber daya bisa kita gabungkan. Misalnya kayak kita dari partai-partai koalisi kan. Iya. Jadi kalau anggaran APBD itu yang daerah itu kita sanggup mungkin cuma 25%. Lalu ada lagi anggaran dari misalnya Kementerian DPR RI, dari aspirasi provinsi dan lain-lain. Itu kalau semua bisa bekerja sama dengan baik, sebenarnya dananya ada. sebenarnya bisa. Tapi pada prakteknya dinamika politik, sehingga yang dari pusat tidak terkoordinasi dengan baik, misalnya aspirasinya dan lain. Jadi sehingga walhasil kan tidak tercapai lah, dan rada jauh. Nah, saya pikir harapan masyarakat pastinya ketika memutuskan untuk memilih satu paslon, maka harapannya adalah supaya janjinya tercapai kan. Betul. Nah, kalau nggak tercapai, kira-kira apa kira masyarakat? Jadi Lucky itu takut dibilang halu sama rakyat sendiri, sama masyarakat gitu ya? Nggak sesuai gitu, misalnya omdo gitu. Betul, itu menjadi ingkar janji karena tidak tercapai. Karena sebenarnya alasan gampang sih. Karena ini, karena itu. Kalau cari alasan gampang kan. Kenapa kamu terlambat? Alasannya banyak, bisa ban kempes, tadi sakit perut apa. Tapi kan kenyataannya Anda terlambat. Nah, kalau misalnya memang tidak tercapai APBD dan tujuan pembangunannya seperti visi misi, cari alasan mudah. Tapi kan itu cuma sekedar alasan. Bayangin deh misalnya kita membayar pajak ini, memilih orang tuh orangnya janji terus nggak tercapai, apa keinginannya di Batman. Pasti pengennya kan kayak, ya lu penuhi, kalau nggak bisa ya lu mundur dong. Tapi sebenarnya udah sempat menjabat berapa bulan? Menjabat dari Februari 2021 ketemu Februari ini kan. Sebenarnya ini permasalahannya sudah sekitar setahun yang lalu. Kalau kita googling tuh kan ada tuh. 2 tahun ya? Udah 2 tahun dong berarti. Sekarang 2 tahun ini. Iya, oke. 21, 22, 23. Iya. Nah, tahun lalu pun sudah dibahas itu DPRD itu kalau interpelasi itu bertanya kepada paslon, gimana dengan ini semua? Tanggung jawabnya, gitu. Tanggung jawabnya. Ya tentu pada saat itu siapapun yang ditanya kan bisa berkilah lah, bisa mencoba merasionalisasikan. Lalu 5 bulan lalu pun ada rapat dengar pendapat DPRD Indramayu dengan saya wakil bupati. Ya saya katakan bahwa kenyataannya seperti ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa. Ini kan kewenangan. Wakil bupati itu kan punya kewenangan. Dibatasi oleh undang-undang. Jadi wakil itu memang secara undang-undang, wakil wali kota, wakil bupati itu dibatasi sama undang-undang. Tidak bisa memutuskan, hanya bisa memberi saran. Jadi daripada saya ketemu masyarakat dan ada beban moral, saya rasa sudah saya mundur saja. Mundur ini bukan hal baik loh. Ini hal buruk, tapi saya rasa mendingan saya yang buruk daripada masyarakat yang pembayar pajak, yang orang susah itu tidak tercapai yang dicita-citakan. Ini sebagai punishment, hukuman. Ini bisa menjadi contoh, saya rasa bisa menjadi contoh untuk siapapun menurut saya ya. Kalau misalnya kayak Anda janji dan tidak tertepati, Anda harus mundur. Bukannya Anda minta 2 kali atau 3 kali. Berjanjinya kan berdua kan. Kayak misalnya aku sama Ruben gitu berjanji Pasangan gitu nih, kan, pasangan. Tapi reaksi pasangannya seperti apa pas kamu mundur? Seperti yang di media kan. Bagus nggak pertanyaannya tadi yang kedua? Bagus. Loh. Jadi tentu kalau saya baca ini media kan beliau kaget lah gitu ya, kaget. Tapi begini, saya ketika mengundurkan diri atas nama pribadi, bukan atas nama paslon, nggak bisa dong saya mau nyuruh orang mundur. Jadi kayak ya sudah saya mundur. Kalau yang lainnya nggak mau mundur atau tetap maju atau mau memperbaiki, itu saya kembalikan ke masing-masing. Jadi kayak paslon terus tiba-tiba udah janji sama orang sini mau ngasih tadi 50 ribuan terus nggak jadi, janjinya berdua lebih, misalnya. kalau kita ngasih lebih dari 50 ya, Mak. Oh ya lebih Kalau tadi kita misalnya. memang nggak pernah ada janji sih, memang ada Spontan memang aja ada, kan itu. Ya aturan tiap minggu gitu. Oh iya. Lucky Hakim merasa makan ketutup Ivan. Makan gaji buta saat jadi wakil Bupati Indramayu. Makan gaji buta ya. Iya. Jadi maksudnya digaji aja tapi nggak terlalu banyak bekerja untuk masyarakat gitu. Gini, kan ketika kita berjanji
maka harus ditepati. Terus sebagai wakil bupati ada keterbatasan kewenangan, alias ya standby aja, nunggu pekerjaan, nunggu. Kalau tercapai cita-citanya, sebenarnya ya udahlah saya gaji buta, tapi tercapai. Ketika tidak tercapai, saya gaji buta, saya merasa berdosa kan? Maksudnya kayak Ada gue beban lah ya. nggak ngapa-ngapain, terus tidak tercapai. Terus ini mau gimana? Bahkan segala fasilitas itu tentu yang melekat ya, kayak saya mobil dinas atau rumah kan ditempatin kan. Tapi ketika bicara sudah masuk ke anggaran makan minum misalnya kan, makan minum apa semua tuh saya ngambil. Sudah tidak ambil karena saya terlalu nganggur untuk menerima itu semua gitu loh. Kan banyak yang nanya, kenapa nganggur? Ya karena saya tidak bisa bekerja karena ada keterbatasan. batasan-batasan. Iya kan kita nggak boleh melampaui batasan. Melampaui kewenangan adalah kesewenang-wenangan. Saya tidak mau sewenang-wenangan gitu. Oke. Nah ini justru kemarin ini sempat ditanggapi ya, akhirnya direspon Iya. sama Gubernur Jawa Barat. Iya. Ya, sama Bapak Ridwan Kamil. Betul. Dan akhirnya sudah bertemu tuh. Sudah. Bertemu. Nah, apa yang ditanggapi dari Bapak Ridwan sendiri? Saya ceritakan semuanya, kata Pak RK kan, wah ini menjadi heboh, ini menjadi yang dirugikan masyarakat. Betul Pak Gubernur, tentu masyarakat dirugikan kalau misalnya ada pilihan tercapai tidak tercapai, maka nggak tercapai itu rugi. Tapi kalau bayangin udah nggak tercapai terus saya tetap bercokol, lebih rugi lagi kan? Mau nggak Ivan bayarin orang nganggur gaji buta tuh sampai Banyak, dia banyak. Kalau saya sih bukan masalah mau nggak mau, tapi ya Allah walam aja sih. Iya. Iya kan? Tapi sebenarnya ini bisa jadi insight bagus juga buat teman-teman nantinya yang akan berkampanye gitu ya. Iya. Bahwa berkampanye harus sesuai dengan Kemampuan. realita atau kemampuan yang akan terjadi di kemudian hari gitu ya. Iya. Nah ini kan berangkatnya juga, Lucky kan juga dari hiburan ya. Iya. Jadi itu terbukti bagaimana teman-teman yang selebriti yang akhirnya memutuskan untuk menjadi politikus juga ya, akhirnya ya terbukti mereka juga bisa kerja, mereka juga punya beban moral untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi komitmen di awal sebenarnya gitu ya. Ini buruk loh, maksudnya apa? Saya bukan sebagai kayak contoh yang bagus, ini buruk. Cuma saya pikir begini, kalau misalnya kita mengobrol janji, terus tercapai cita-citanya dengan segala fasilitas mewah itu ya sudahlah. Bagus ya prestasi ya. Tapi ketika misalnya kayak tidak, masa saya harus pura-pura diem, pura-pura. Kalau cari alasan saya tahu lah cara cari alasan. Tapi yang jadi masalah kan serius lu mau nanggung beban ini. Saya nggak idealis, tapi setelah kita udah nggak ada di dunia ini kan pasti ada pertanggungjawaban semuanya. Gitu. Itu yang saya pikir. Saya digoblok-goblokin sama semua orang, dibodoh-bodohin sama semua orang bahwa gila ya, lu udah dapatnya susah, terus enak, tinggal diem, tinggal setahun sampai 2025 Januari nanti kan baru ada pelantikan lagi. Kenapa nggak diem aja? Ya nggak bisa. Ya ini saya salah lah, tapi saya nggak bisa gitu loh. Gitu. In all cost lah. Saya akan lakukan apapun, yang penting terbebas dari beban ini. Berarti cari sensasi. Kemahalan cari sensasi untuk begini terlalu mahal. Maksudnya yang saya tinggalkan itu kemahalan. Kalau cari sensasi mendingan, kan kadang-kadang ada nih di liputan mandiin buaya, sensasi misalnya, masuk berita, mandiin kucing, masuk berita. Terus kenapa saya harus ninggalin semua yang saya dapetin hanya untuk sensasi? Kayak nggak comparable. Oke, baik. Yang pasti Lucky mencoba untuk berdamai dengan diri, dengan situasi yang ya saya harus cari nyamannya, tidak membohongi diri, tidak mau hanya menerima haknya aja, tapi dia tidak melakukan beberapa kewajiban yang harusnya dilakukan. Mungkin Lucky bisa lega, bisa lumayan tenang saat ini. Mungkin ada beberapa di antara mereka yang mungkin nggak tenang kalau apa yang dilakukan Lucky ya. Kita akan kembali setelah yang saat ini, tetap di Brownies Obrolan.